Oke, Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Fellowship Askri pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh segala kebaikan dan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Kalau saat ini Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah dan kebaikan-Nya atas kehidupan kita. Karena itu tidak henti-hentinya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jika terpisah daripada Allah. Sebelum kita menyimak pemaparan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya mengerti apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Berbicara bagi kami semua, Engkau nyatakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi saya mau menyapa kita semua, Shalom. Kiranya kita berada dalam perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan Tuhan memberikan kita hikmat di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Saya memberikan tema dengan tema yang menarik menurut saya, yaitu jika terpisah daripada Allah. Saudara-saudari, kepada siapa kita terhubung sangat menentukan apa yang akan kita lakukan. Atau dengan kata lain, kepada siapa kita terhubung sangat menentukan baik atau tidaknya masa depan kita. Atau kepada siapa kita terhubung sangat menentukan baik atau tidak baiknya sebuah tindakan, perilaku kita, atau karakter kita. Kalau kita terhubung dengan sumber yang tepat, kepada orang-orang yang tepat, atau kepada Tuhan, maka kita akan memancarkan segala sesuatu yang mengalir dari apa yang kita hubungkan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kita terhubung, ya. Karena jika kita terpisah daripada Allah yang merupakan sumber dari segala sesuatu, maka sudah pasti kita akan terhubung dengan yang lain. Kalau bukan terhubung kepada Tuhan, maka pasti terhubung dengan hal-hal yang lain. Kalau kita terhubung dengan hal-hal yang lain, maka kita akan menjadi sesuatu yang tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena sumber kebaikan, sumber damai sejahtera, sumber kebenaran hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, orang yang terhubung dengan sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka dia akan memancarkan sifat dan karakter ilahi. Ya, dia akan memancarkan suatu tindakan-tindakan yang baik dalam dirinya, dia akan menghargai sesama manusia, dia akan menolong sesama, dia akan berbagi kasih, berbagi kehidupan, kebaikan bagi sesama manusia, karena dia terhubung dengan sumber yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, suatu kali pada saat saya pergi ke luar kota, saya lupa yang namanya charger HP saya. Ya, sebelum kita baca ya Alkitab di dalam Yohanes, nanti saya akan buka bagi kita. Saya mau cerita terlebih dahulu. Pada saat saya pergi ke luar kota, saya lupa bawa charger seperti manusia pada umumnya ketika pergi bawa handphone. Ya, saya juga begitu. Begitu sampai di tempat tujuan saya cek di dalam tas, rupanya saya ketinggalan charger HP, dan HP saya dalam keadaan lowbat karena saya tidak ngecas sebelum berangkat. Dan akhirnya HP saya mati, tidak lagi menyala karena kehabisan daya. Dan akhirnya saya cari charger yang sama tipenya dengan HP saya, dan saya coba colokkan ke sumber listrik untuk memastikan bahwa HP saya ini bisa nyala karena saya pakai untuk menghubungi orang-orang yang perlu saya hubungi. Begitu saya colokan, saya nyalain HP saya, lalu waktu nyala, beberapa waktu kemudian, beberapa detik kemudian, mulai ada bunyi notifikasi. Ada notifikasi Facebook,
notifikasi WA, notifikasi SMS, notifikasi panggilan tak terjawab, dan masih banyak notifikasi yang lain. Tiba-tiba dalam sekejap yang tadinya HP saya sudah mati, tidak berfungsi dengan baik, begitu dia tersambung dengan sumbernya, yaitu sumber dayanya, listrik yang menyebabkan dia menyala, maka segala sistem yang ada di dalam handphone saya tiba-tiba menjadi berfungsi dengan baik. Aplikasi-aplikasi yang ada di handphone saya berfungsi dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena dia terhubung dengan sumber daya listrik. Nah, saudara-saudari, perumpamaan ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Apabila kita terhubung dengan Tuhan, maka seluruh sistem kehidupan kita berfungsi dengan baik. Tapi jika kita terpisah, tidak terhubung dengan Allah, maka walaupun kita hidup secara fisik, tetapi kita mati secara rohani, kita manusia yang tidak berakhlak, kita manusia yang tidak punya hati nurani yang baik. Kita manusia yang memperlakukan sesama kita semaunya kita sendiri, karena hidup secara fisik tetapi rohaninya mati. Ya, jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka segala hikmat, segala kecerdasan, kepandaian, apapun itu akan berfungsi dengan baik karena terhubung dengan sumbernya. Nah, saudara, saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam Yohanes 1, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Garis bawahi ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, berarti dia adalah sumber ya. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dia pencipta, dia sumber segala sesuatu. Ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah Yesus Kristus yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan ia telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia 2000 tahun yang lalu telah menjadi manusia. Dan dia adalah kehidupan. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu, dia pencipta segalanya. Nah, kalau dia sumber berarti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, maka kita harus mencarinya pada sumber yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang merupakan sumber kehidupan itu sendiri. Kalau kita tidak terhubung dengan sumber, maka kita terhubung dengan sumber yang lain yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, tahukah saudara bahwa manusia itu diciptakan secara sempurna oleh Tuhan? Ketika manusia itu diciptakan, dia ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Gambar dan rupa Allah ada di dalam diri manusia. Kemuliaan Allah diberikannya kepada manusia. Ada roh Tuhan di dalam diri manusia. Roh Tuhan itulah yang menyebabkan manusia menjadi manusia yang luar biasa. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang, pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk spesial, istimewa di mata Tuhan. Dan manusia itu diciptakan dengan segala kemampuan, keahlian, hikmat, potensi, dan kecerdasan diberikannya di dalam diri manusia. Ia ciptakan secara luar biasa manusia ini, saudara-saudari. Potensi itu yang diberikannya kepada manusia
akan menjadi aktif, berkembang secara sempurna bila manusia terhubung dengan Allah itu sendiri. Ya, sama seperti perumpamaan yang tadi saya kemukakan di awal, bahwa ketika HP kita tersambung dengan sumber daya, maka segala sistem yang ada di dalamnya akan aktif. Maka demikian juga kehidupan kita. Ketika kita terhubung dengan Allah, segala kemampuan, segala potensi, segala kecerdasan, hikmat akan mengalir, dialirkan oleh Tuhan ketika kita tersambung dengan Dia yang merupakan sumber segala sesuatunya. Tapi bila kita terpisah dari Allah, jika kita terpisah daripada Allah, maka kita akan mati seperti HP saya. Terlihat HP-nya sangat bagus, mungkin modelnya, tipenya, tetapi kalau tidak ada daya sumber listrik, maka dia akan menjadi HP pajangan saja. Demikian kehidupan kita. Jika kita tidak tersambung dengan Allah, maka kita hanya menjadi manusia yang hidup secara fisik, tetapi mati secara rohani. Karakter kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mempunyai suatu karakter Kristus, atau sifat dan karakter Kristus tidak ada di dalam diri kita. Nah, karena itu kita harus tersambung dengan Allah. Nah, saudara, kalau kita umpamakan diri kita, saya kasih perumpamaan seperti HP dengan segala kemampuan, segala kecanggihan yang ada di dalam handphone, itu bisa berfungsi dengan baik di saat dia tersambung dengan sumber dayanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Handphone kita itu, saudara, sangat canggih, luar biasa. Bahkan seperti saat ini ya, ini saya pakai live handphone saya ini. Saya tidak menggunakan laptop, tapi saya pakai HP saya sendiri untuk live pada pagi hari ini. Ini bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang ada di belahan dunia di dunia sana. Dengan handphone yang sangat kecil ini, tetapi mempunyai suatu kemampuan yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa menerjemahkan bahasa kita, dia bisa mengajar kita, dia bisa menjadi sumber inspirasi kita ketika kita nonton YouTube, dan banyak hal yang kita bisa kerjakan di dalam handphone ini. Nah, dia kecil tetapi luar biasa kemampuan yang ada di dalamnya. Tapi kemampuan itu akan berfungsi dengan baik kalau dia tersambung dengan daya atau ada listrik di dalamnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita, dia memberikan akal budi, dia berikan pikiran, dia berikan otak kepada setiap manusia. Tetapi otak itu, akal budi itu akan berfungsi dengan baik hanya kalau kita terhubung dengan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang mampu dipakai oleh Tuhan, dan kita mampu mengeluarkan segala potensi, kemampuan, dan karakter Kristus bila kita tersambung dengan Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah sumber segalanya. Di dalam Yohanes tadi saya coba baca bagi kita, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia sumber segala sesuatu. Karenanya kita harus tersambung dengan Tuhan. Kita tidak bisa terpisah dengan Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, maka karakter kita sama seperti manusia yang kita saksikan hari-hari ini ya. Seorang yang melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia, yang tidak berakhlak begitu, tidak punya hati nurani. Bagaimana mungkin dia bilang membela agamanya, tetapi tindakan membela agama kok melukai sesama manusia, kok tindakannya keji seperti itu. Nah, harusnya kalau kita terhubung dengan Allah yang benar, maka perbuatan kita pasti perbuatan yang mendatangkan rahmatan terhadap sesama manusia. Ya, bukan hanya sekedar perkataan rahmatan lil alamin, tetapi perbuatan kita juga rahmatan, tindakan kita juga rahmatan, tindakan dan perbuatan kita bisa dirasakan oleh sesama manusia.
Bila kita terhubung dengan Tuhan yang benar, maka itu terlihat dari perbuatan dan tindakan, perilaku, perkataan, dan seluruh aspek kehidupan kita eh, itu akan terpancar bila kita terhubung dengan eh, Tuhan yang merupakan sumber rahmat, kasih, dan kebajikan. Karena gini, saudara-saudari, ada sebuah istilah seperti ini, tunjukkan tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Jadi kepada siapa kita terhubung, maka itulah karakter kita, itulah hidup kita. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka karakter kita akan memancarkan karakter Tuhan. Tapi kalau kita terhubung dengan iblis, ya roh jahat, kuasa kegelapan, maka perbuatan kita, tindakan kita akan memancarkan hal-hal yang jahat, ya. Jadi itu tindakan atau sesuatu hal yang bisa kita ukur di dalam diri manusia. Kalau dia katakan bahwa dia membela Tuhan, dia membela Allah, dia membela agamanya, ya berarti seharusnya dia membela dengan karakter yang baik. Apabila kita terhubung dengan Allah yang benar, maka tindakan kita juga pasti benar. Ini menjadi sebuah pertanyaan kita bersama. Oke, kembali lagi kepada topik. Jika tidak terhubung dengan Allah, jika terpisah daripada Allah, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh manusia jika terpisah dari Allah? Yang pertama, saudara-saudari, jika terpisah daripada Allah, maka yang pertama yang dialami oleh manusia, yaitu manusia mengalami kehampaan. Kehampaan di dalam jiwa. Kelihatan hidup secara fisik, bergerak, melakukan segala aktivitasnya, tetapi jiwanya ada dalam kehampaan. Ia mengalami kekosongan batin, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di dalam diri orang itu. Kenapa demikian? Karena dia terpisah dari sumber damai sejahtera, dia terpisah dari sumber ketenangan, dia terpisah dari sumber kehidupan. Jadi jika manusia terpisah daripada Allah, maka manusia akan mengalami kehampaan. Mungkin orang berpikir seperti ini, tapi Pak, saya punya segalanya. Saya punya uang, saya punya apartemen, saya punya mobil mewah, saya punya ini dan itu. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa punya uang, punya segalanya, punya kedudukan, itu tidak menjamin sama sekali bahwa manusia itu, orang itu mempunyai kedamaian di dalam dirinya. Justru makin banyak uang, ya kalau hidupnya tidak di dalam Tuhan, makin banyak uang, makin gelisah dirinya. Makin banyak harta, makin tidak damai kehidupannya. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, ya. Nah, orang yang ada di dalam Tuhan tidak punya apa-apa pun, tetap damai, tetap sukacita, tetap tenang. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sumber kehidupan. Jadi hidupnya tidak diukur dari seberapa banyak hartanya, tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa hebat pengaruhnya, tetapi diukur apakah dia mengalami suatu kedamaian. Dan kedamaian itu dia dapatkan kalau dia terhubung dengan sumber damai, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, barangkali ada orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya yang menyaksikan tayangan ini. Saya mau beritahu bahwa tidak ada damai sejahtera di dunia ini, tidak ada ketenangan di dunia ini, tidak ada kedamaian di dunia ini, tapi hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka itulah yang memenuhi kehidupan kita, itulah yang memenuhi jiwa kita yang mengalami kehampaan itu. Setiap manusia, saudara-saudari, pasti akan selalu merasa tidak puas atau tidak pernah cukup apa yang dicapai, apa yang diharapkan, lalu dikejar. Manusia tidak akan pernah cukup. Manusia akan merasa kurang dan kurang. Nah, kenapa demikian? Karena memang di dalam jiwa manusia, sejak manusia terpisah daripada Allah akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia mengalami kehampaan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia terpisah daripada Allah, maka yang dialami oleh manusia adalah kehampaan di dalam jiwanya. Nah, karena itu Yesus Kristus datang kedua kalinya,
Yesus Kristus datang ke dunia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita damai, dia memberikan kita ketenangan di dalam diri, di dalam jiwa kita. Nah, karena itu saudara-saudari, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan mengalami suatu kedamaian. Karena di dalam diri manusia ada suatu kekosongan di dalam batin kita yang tidak pernah bisa diisi dengan apapun juga, dengan popularitas, dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan berbagai apapun. Tetapi itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus, karena Dialah yang bertahta di dalam jiwa kita. Itu adalah tempat di mana Dia tinggal di dalam kehidupan manusia, yaitu jiwa kita atau hati kita. Dia tinggal di sana, diam di sana, dan ketika Tuhan tinggal diam di dalam kehidupan kita, kita mengalami kedamaian. Kalau sumbernya sudah ada di dalam diri kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Jadi, saudara-saudari, saya mengajak kita, ayo terhubung dengan Tuhan. Ayo, mari bangun hubungan relasi yang akrab dengan Tuhan. Berdoalah bagi saudara-saudari yang belum terima Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan saudara. Jadi yang kedua, apa yang terjadi jika manusia terpisah daripada Allah? Kalau yang pertama, manusia mengalami kehampaan di dalam jiwa. Yang kedua, jika manusia terpisah daripada Allah, maka manusia tidak produktif. Ya, ini yang terjadi. Kalau manusia terpisah daripada Allah, manusia tidak produktif. Ya, mungkin saudara berpikir, tapi manusia bisa menciptakan ini dan itu. Betul. Ya, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi saudara, masih ada kemuliaan manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri. Sehingga manusia masih bisa, kalau mengembangkan potensi dan kemampuannya, masih bisa menciptakan sesuatu, masih bisa membuat sesuatu yang berguna, dan terbukti ada manusia-manusia yang luar biasa cerdas, berhikmat. Ya, apalagi anak-anak Tuhan, kalau mereka terhubung dengan Tuhan, wah, mereka akan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Nah, kalau manusia terpisah daripada Allah, maka manusia tidak produktif. Manusia akan mencintai diri sendiri, akan cinta terhadap uang. Ya, karena hanya ada dua tuan, kata firman Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi hanya ada dua tuan, Mamon dan Tuhan itu sendiri, Mamon dan Allah. Dan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau memilih Tuhan, iya, kita terhubung dengan Tuhan. Kalau memilih Mamon, berarti kita terhubung dengan Mamon. Jadi bagaimana mungkin orang bisa produktif kalau dia terhubung dengan sumber yang tidak tepat, sumber yang mencelakakan kehidupan kita, yaitu kecintaan terhadap Mamon itu sendiri. Ditulis dalam 1 Timotius 6 ya, ayatnya yang ke-8 sampai 10. Saya baca bagi kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa yang salah? Uang atau yang lain? Nah, yang salah adalah cinta. Dia bilang begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uang ya, tapi cinta uangnya lah yang salah. Uang nggak salah. Dia hanya benda mati, dia hanya kertas biasa, tapi karena diakui oleh pemerintah sebagai alat transaksi yang mempermudah kita, dia menjadi berharga. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan, ya, dia tidak mempunyai perasaan karena dia bukan makhluk hidup. Dia hanya kertas biasa yang diakui oleh pemerintah. Nah, bagaimana manusia yang hidup, yang mempunyai perasaan, mencintai uang yang merupakan benda mati, yang sekaligus tidak punya perasaan. Uang itu nggak punya perasaan sama sekali. Tapi manusia memberikan perasaannya kepada uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang
telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi, kalau saudara cinta uang, saudara akan mempunyai perasaan yang hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, saudara akan mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu tidak mencintai saudara. Kenapa? Karena uang tidak berperasaan. Dia tidak punya perasaan, dia benda mati. Jadi buat apa kita cinta yang tidak menghargai kita, tidak punya perasaan sama sekali terhadap diri kita, dia aja nggak suka sama kita, karena dia nggak punya perasaan. Kok kita cinta banget sama dia ya? Nah, bukan nggak boleh punya uang, boleh. Kaya, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelola kekayaan, uang itu bagus untuk memperluas kerajaan Allah. Tapi kalau orang itu tidak tersambung dengan Allah, jika orang itu terpisah daripada Allah, maka mamon akan membuat dia menjadi manusia yang tidak berakhlak, karena ada orang yang sampai bunuh-bunuhan walaupun saudara. Bunuh-bunuhan hanya gara-gara harta, hanya gara-gara uang. Bisa merusak hubungan antara anak dan orang tua, bisa merusak hubungan antara suami dan istri, bisa merusak hubungan antara saudara dengan saudara karena masalah cinta uang ini, saudara. Nah, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi gara-gara memburu uang, menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada hal yang paling baik daripada memburu, yaitu diburu. Ya, kalau selama ini kita memburu, nah kita pastikan kita diburu. Gimana cara kita diburu oleh uang? Nah, saudara, kalau kita tersambung, kalau kita terhubung dengan Allah, segala hikmat ada di dalam Tuhan, segala kecerdasan ada di dalam Tuhan, segala kemampuan ada di dalam Tuhan, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Bila kita tersambung dengan sumber segala sesuatu itu, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat, orang yang cerdas, orang yang punya kemampuan, orang yang mempunyai karakter yang baik. Bayangkan orang seperti itu, apakah tidak diburu oleh uang? Pasti diburu, karena orang yang baik pasti akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan akan menciptakan lowongan pekerjaan bagi orang lain. Orang-orang yang cerdas akan menciptakan lahan pekerjaan bagi sesamanya dan akan berkarya dan pasti diburu oleh uang. Jadi kuncinya, saudara, terhubung dengan sumber, terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak tersambung dengan Tuhan, jika terpisah daripada Allah, yang ada kita tidak produktif. Yang ada malah kita terhubung dengan yang lain, kita menjadi manusia yang sangat egois, mencintai uang. Itu yang terjadi. Dan kalau kita sudah mencintai uang, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4 dia bilang begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini yang terjadi jika manusia terpisah daripada Allah. Yang pertama tadi, mengalami kehampaan dalam jiwa. Yang kedua, hidup tidak produktif. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudari, jika manusia terpisah daripada Allah, maka manusia menjadi manusia yang error. Error, ya. Manusia menjadi error. Kenapa demikian? Karena manusia itu mempunyai berbagai keinginan dan kemauan yang tidak terpenuhi dengan berbagai cara apapun yang dilakukan oleh manusia. Keinginan, kemauan tidak akan pernah terpenuhi sampai kapanpun. Kenapa demikian? Akibat salah sambung. Jadi manusia tersambung dengan mamon, manusia tersambung dengan kuasa kegelapan, maka selamanya manusia akan mengalami kehampaan, dan itulah yang menyebabkan manusia menjadi error. Error itu apa artinya? Error itu yaitu, saudara, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan.
Sama seperti Irjen Napoleon itu ya, perkataannya dia bela agama, dia bela Allah, tapi perbuatannya membela Allahnya tidak sejalan dengan Allah itu sendiri. Ya, kata-katanya membela kebenaran, tapi tindakannya tidak benar. Nah, ini error namanya, error. Ya, perkataan dengan tindakan tidak sejalan. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak tersambung dengan Allah yang benar. Ciri-cirinya apa? Yaitu error, tidak sambung, tidak sama dengan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dia katakan cinta damai, tapi rupanya perbuatannya tidak memberikan damai. Dia katakan rahmatan lil alamin, tapi itu hanya perkataan, tapi perbuatan tidak sejalan. Apakah saudara pernah menggunakan HP dalam keadaan error? Saudara mau pencet A, tapi dia keluar B. Itu namanya tidak sejalan. Ya, apa yang kita inginkan tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya. Nah, ini manusia-manusia yang error di zaman sekarang banyak, saudara. Kenapa bisa error? Karena terpisah dari sumber. Jika terpisah daripada Allah, maka dia akan error. Sama seperti Irjen Napoleon itu. Ini manusia error menurut saya sih. Kenapa demikian? Karena dia katakan dia membela agamanya, akidahnya, tapi cara yang salah, yaitu dia melakukan penganiayaan, dia melakukan pemukulan, persekusi, bahkan melakukan tindakan yang jorok sama sekali. Bagaimana mungkin seorang yang membela kebenaran melakukan tindakan yang keji, melumuri muka orang dengan kotoran manusia. Ini tindakan yang tidak punya perasaan sama sekali. Ini sudah mati rohaninya. Jiwanya sudah mati. Kenapa? Karena sudah terpisah daripada Allah. Ya, jika manusia terpisah dari Allah, maka dia error. Itu saya bisa pastikan itu. Apa yang dikatakan tidak sama dengan perilakunya. Katanya cinta damai, tapi main hakim sendiri, persekusi, dan lain sebagainya. Katanya dia adalah orang yang baik, tetapi tindakannya tidak baik. Jadi saudara-saudari, ini yang terjadi jika manusia terpisah daripada Allah. Saya ulangi, yang pertama, manusia akan mengalami kehampaan dalam jiwanya. Yang kedua, manusia menjadi tidak produktif karena salah sambung. Dia tersambung dengan mamon. Lalu yang ketiga, manusia akan mengalami error. Kenapa? Karena dia tidak tersambung dengan sumber yang tepat. Hanya ketika kita tersambung dengan Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang berguna, manusia yang berdampak bagi sesama manusia. Ya, bila kita tersambung dengan Allah, maka hidup kita berisi dengan kebenaran. Hidup kita menjadi produktif, mampu menjadi manusia yang berguna, tidak hidup untuk diri sendiri, bahkan hidup kita menjadi berbuah. Hidup berbuah bagi sesama. Hidup kita mengalami kedamaian dan ketenangan. Jadi itulah yang terjadi bila kita terhubung dengan sumber yang tepat, yaitu Allah kita. Nah, saudara-saudari, pada kesempatan ini sudah ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi untuk menyampaikan apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa bagi kita sebelum kita masuk dalam ruang diskusi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu diskusi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu dan biarlah Engkau Tuhan yang terus berkarya memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pak MVP Raja Wali untuk memandu kita pada diskusi ini. Silakan Pak MVP Raja Wali. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya Inspirasi. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sangat luar biasa sekali ya dengan tema jika kita terpisah dari Allah. Kita mengambil dalam Yohanes 10 pasal 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, kalau kita sudah tak bisa garis bawahi, kalau misalkan kita jauh dari Allah, ya berarti kita tidak mendapatkan kehidupan dan tidak mendapatkan berkat dari Tuhan, gitu. Ya, baik, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, ada kita sapa dulu Bapak Api Kristus sudah menyala. Salam, selamat pagi, Bapak Api Kristus sudah menyala. Shalom. Ya, ada telah hadir juga Bapak JH. Salam, selamat pagi, Bapak JH.
Wah, belum ada suaranya, Pak. Ya, lanjut. Ada Bapak Ciput, Ciput ya. Ini Bapak apa Ibu ya? Salam, selamat pagi. Shalom dan selamat pagi, Oh, Ibu. Bapak. Oh, Ya. Ibu banget ini Ciputnya buat kerudung ya. Haleluya. Ya, ini seorang wanita, Bapak. Ya, Ya, baik. terima Untuk kasih. pertama, saya berikan waktu kesempatan kepada Bapak Api Kristus sudah menyala. Silakan Pak, apa yang akan didiskusikan atau ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan kepada narasumber kita pagi hari ini. Silakan Bapak Api. Ya, terima kasih. Shalom Pak Jaya, Pak MPP, Ibu Ciput, dan JH. Tema jika terpisah dari Allah ya. Temanya bagus sekali ini, jika terpisah dari Allah. Ya, tadi sudah banyak dikupas contoh maupun pencerahan oleh narasumber. Ya, kita kalau terpisah dari Allah, kehidupan kita itu amat sangat tidak terarah dan bagaikan apa ya ini? Seperti bola yang menggelinding liar. Karena apa? Kita berangkat dari karakter dosa, yaitu dari manusia, pelanggaran manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, dari sana, kalau kita itu terpisah dari Allah, di mana Allah itu sumber dari kebenaran, sumber dari kasih, ya itu tadi. Jadi kita itu akan menjadi bola, bahkan bisa menjadi bola yang panas. Bola yang panas menggelinding dengan liar, akan menabrak sana, menabrak sini. Ya tergantung dari bola liarnya itu juga. Yang penting bola liar ada tahap A, B, C ya, yang sangat liar sekali. Nah, belakangan ini santer sekali berita tentang mumpung panas ini Mas ya, beritanya tentang Pak KC dan seorang Irjen Pol Napoleon. Nah, dia itu kalau Irjen Polnya itu cantik namanya. Nah, kelakuannya ini amat sangat keji dan ini saya beberapa hari ini sampai kok bisa seorang yang sudah ngerti hukum dan ini pangkat yang nggak main-main, irjen, dan jarang sekali orang mendapatkan sebuah pangkat irjen, tapi perbuatannya sangat keji. Selain dia itu statusnya narapidana, pesakitan, dan ya memang sudah berangkat dari karakter yang liar ini dia. Nah, berangkat dari karakter liar ini, sepertinya kalau saya mau menyinggung dengan latar belakang agama dia itu jauh dari sana lah. Ini seorang yang tidak beragama pun kalau melihat perbuatan kejinya si Napoleon ini, apalagi seorang Irjen Pol ya, tapi Irjen Pol ini cantik sekali, jangan diikutkan ya. Ini sangat-sangat di luar nalar manusia sehat. Apakah ini psikopat atau berangkat dari sakit hati seorang irjen kok jadi narapidana, atau dia itu putus asa, atau dia itu sudah ngawur, atau ada nuansa politik yang ngawur sudah, yang membabi buta, ya bola liar itu lagi. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan tetap mengasihi, tetap mengampuni orang yang bersalah kepada Pak KC maupun yang sudah atas nama agamanya, tapi saya tidak percaya kalau ada satu agama dan membawa agama-agama, terus dia itu melakukan hal yang keji. Ini suatu masalah hati nurani, kembali ke hati nurani. Kalau hati nuraninya sama, tentu akan mendukung dia. Ya seperti maaf ya, seperti wakil MUI ya, MUI Anwar Abbas atau siapa itu. Nah itu malah mendukung. Dan GNPF atau apa. Nah ini saya nggak melihat dari segi agamanya, maaf ya. Tapi dari hati nurani yang keji, yang sudah tidak ada Allah yang benar, menyembah Allah yang benar. Kalau oknum, ya saya bilang oknum aja lah ya, supaya aman, oknum aja. Nah, itu. Ya itu aja dulu.
Jadi bagaimanapun juga kita harus jangan terpisah dari Allah, sumber dari kebenaran. Kalau Allah itu adalah kasih, kasih dan kasih. Tidak ada hukum yang bisa melawan itu atau menentang itu. Kasih, 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 kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu. Sesama itu termasuk musuh, orang yang membenci, orang yang menganiaya, orang yang keji tadi itu. Kami tetap umat Kristen mengasihi. Terima kasih Pak MVP. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Api Kristus sudah menyala ya. Kalau menurut saya sih Irjen Polisi Napoleon ini ya itu semuanya komplikasi Pak. Ya ibaratnya sakit hati, ya politik, ya semuanya ya. Ya baik, silakan Bapak Jaya Inspirasi, mungkin ada yang ingin ditanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Api Kristus. Silakan Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Api Kristus, tetap menyala ya Pak ya. Iya Pak, ada lagunya itu Pak. Apa itu? Gimana? Ya. Api kemuliaan gitu ya Pak ya? Bukan. Api Kristus sudah menyala. Api. Ya itu Pak. Kira-kira. Nggak tahu ya Pak ya? Iya. Nggak tahu ya Nggak tahu. pujiannya ini ya. Api Nggak, belum Kristus pernah. sudah menyala. Lagu lama ini Pak. Kayaknya ini lagu GBDI ya, Pantai Costa dulu waktu saya masih kecil. Oh, Iya. luar biasa ya. Memang harus begitu, kita ini harus menyala terus, tetap siap Ya. sedia ya. Ya, Ya. karena dekat dengan Allah Pak. Karena dekat dengan Allah Pak. Iya, tersambung dengan sumbernya ya. Betul Pak, betul. Baik, kalau kita berbicara dengan tindakan apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon, memang sangat disayangkan sih pernyataannya. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya ketika saya bikin konten mengenai Irjen Napoleon ini. Jadi saya bertanya begini, saya baru tahu bahwa ini ajaran apa bukan ya? Saya makanya saya pertanyakan bahwa di dalam ajaran agama Islam memperbolehkan orang melakukan tindakan keji seperti itu demi membela agama. Nah, itu pertanyaan saya. Ya, jadi kalau mau dijawab silakan, saya hanya ingin tahu saja begitu. Apakah itu adalah ajaran agama? Karena dia mengatasnamakan dia bela agama, dia bela Allah, bela Rasulullah, bela akidahnya. Jadi dia juga mengaku bahwa dididik dari keluarga yang taat, kepada ajaran Islam. Jadi representasi dari ketaatan dari ajaran agama Islamnya, apakah itu bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon ini? Nah, saya pikir ini perlu dipertanyakan. Ya, tadi Pak Api Kristus sudah sempat singgung. Dan akibat daripada salah sambung atau tersambung dengan sumber yang salah, ya begini menurut saya tindakannya seperti itu. Error, tidak sama dengan apa yang dikatakan. Katanya rahmatan lil alamin, tetapi perbuatannya tidak rahmatan, tidak damai, tidak memberikan kesejukan. Nah, kalau rahmatan itu kan damai, sukacita, berkah begitu. Itu kan arti rahmat. Rahmatan itu kan artinya begitu. Memberi damai, memberi berkah, memberi kesejukan kepada sesama manusia. Nah, ini bukan memberi kesejukan. Jadi antara perkataan dengan tindakan itu tidak nyambung. Nah, itu manusia yang error. Nah, saya pikir begitu. Makanya kita perlu tersambung dengan sumber yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia mengajarkan kita tentang kasih. Hukum di atas segala hukum menurut saya ya. Tidak ada ajaran di dunia ini yang melebihi ajaran mulia ini. Ya, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa yang kita tidak temukan di ajaran manapun juga. Jadi antara perkataan dengan tindakan itu harus nyambung. Kalau kita mengaku diri sebagai pengikut Yesus yang bertuhankan Yesus Kristus yang merupakan sumber damai, sumber kasih, maka tindakan kita harus menunjukkan ada kasih, ada damai, ada sukacita. Sehingga tidak hanya sekedar rahmatan lil alamin,
dengan perkataan, tetapi perbuatannya rahmatan juga begitu. Nah, itu tanggapan saya Pak Apik Kristus. Saya kembalikan kepada MVP Raja Wali. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya Inspirasi. Ya, memang kalau saya tambahkan sedikit di suaranya kedengeran sih Pak ya? Suara saya kedengeran ya? Kedengaran? Oh ya. Bagus. Saya tambahkan kalau misalkan dia mengaku dibesarkan atau hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama, kemanakah imannya ketika dia menerima suap dari seorang Joko Chandra? Dan memang dia itu bukan Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi dia adalah Islam mudamir lil alamin. Mudamir itu artinya perusak segala alam semesta begitu. Jadi bukan rahmatan, tetapi mudamir lil alamin. Jadi perusak segala alam semesta. Ya, itu tambahan dari saya. Saya akan sapa dulu nih, ada Bapak Asan Tandri. Salam, semangat pagi Bapak Asan Tandri. Shalom, shalom, semangat pagi. Ya, jadi saya dalam perjalanan ya. Kalau boleh saya minta izin dulu untuk bisa sampaikan sesuatu ya. Karena nanti silakan Pak Asan Tandri. Oke, terima kasih. Sungguh topik hari ini dari Pendeta Jaya Inspirasi sangat luar biasa ya. Jika terpisah dari Allah, ya tak terbayang sih kalau kita terpisah dari Allah, ya boleh katakan error semua ya. Tadi sudah dipaparkan. Nah, ini suaranya terpisah nih. Suaranya error ini Pak. Suaranya error ini Pak. Bentar aja ya. Ya. Halo Pak Asan Tandri. Terpisah ini. Ya, pergi jalan-jalan. Gara-gara bilang error itu. Iya, betul. Error. Saya sendiri nggak bisa buka nih. Ya. Ya, lanjut Pak Asan. Silakan Ya. lanjut Pak Asan. Ya, jadi intinya gini, kalau kita artinya gini, kita belum terima Yesus, ya. Hati kita itu minimal itu ada satu roh jahat atau iblis ya. Nah, pada saat kita terima Yesus, nah roh jahat itu boleh katakan keluar, nggak ada lagi ya. Rumahnya kok nggak ada roh jahat, tapi rumah kita yang kosong itu kita harus diisi dengan penghuni yang baru. Penghuni yang baru dalam hal ini Yesus ya. Nah, kemudian tadi terpisah dari terpisah dari Tuhan. Nah, artinya gini, terpisah dari Tuhan artinya kita sudah izinkan tuan rumah yang baru Yesus masuk. Tapi terpisah dari Tuhan artinya dia keluar lagi dari rumah kita dan tidak menjadi penguasa dalam hidup kita. Nah, kemudian di situ akibatnya apa? Nah, setelah iblis roh jahat berkelana kemana-mana, ya, dia tidak menemukan tempat yang dia ingin huni, dan dia teringat akan rumah lamanya. Ketika dia datang lihat, wah, bersih, ya, dia ngintip lagi, wah, sudah gak ada penghuninya. Nah, tapi dia mungkin agak takut-takut juga. Nah, saat itu dia tidak langsung masuk sendiri, dia mengajak 7 roh jahat yang lain. 7 roh jahat yang lain untuk masuk ke rumah itu. Nah, jadi artinya gini, kalau kita sudah terpisah dari Allah, ya, sudah tentu keadaannya pasti akan makin tidak baik lagi. Nah, itulah satu kondisi saya pikir ya, kalau orang yang terpisah dari Allah, nah itulah akibatnya. Nah, jangan heran kalau hari-hari ini kita perhatikan, wah, dulu misalnya contoh Pak Apik Kristus, oh baik sekali, tiba-tiba sekarang kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Nah, itulah saya dikasih pemahaman begitu, karena sesungguhnya roh jahat yang bercokol dalam hidup kita. Makanya kita mesti pastikan bahwa hidup kita itu penghuninya adalah Roh Kristus, ya, atau Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, kita aman sentosa, ya, aman sentosa. Dengan demikian efeknya pun otomatis akan kelihatan dari tingkah laku kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu, ya, tutur kata semuanya. Dan sampai misal mempersekusi
seseorang dengan alasan kita mengamalkan ajaran Kristus, itu sama sekali tidak benar. Jadi saya pikir itu saja yang saya bisa tambahkan ya. Saya kembalikan lagi ke Pak MVP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, terima kasih Pak Santandri. Tetap fokus, tetap konsentrasi, ya hati-hati di jalan. Lihat-lihat di depan ada razia apa enggak. Haleluya. Ya baik Pak Jaya, ada yang ingin tambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Santandri? Ya, oke. Terima kasih Pak Hasan, luar biasa ya. Jadi memang betul bahwa kita harus menunjukkan sikap hidup yang benar ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Itu harus terlihat dari sikap dan perbuatan kita yang menghasilkan buah, membawa damai, membawa sukacita, membawa bahagia. Bukan menuntut orang lain bahwa kita damai, bahwa kita bahagia, membawa kita kebaikan, tetapi kita yang membawanya. Karena Alkitab katakan kita ini adalah duta-duta Kristus. Nah, itu luar biasa. Jadi kemanapun kita berada, kita yang membawa, ya kalau orang bilang rahmatan lil alamin, ya kita yang membawa damai sejahtera. Nah, bahasa Kristennya seperti itu. Kita yang membawa damai sejahtera, kasih dimanapun kita berada. Karena kita tersambung, terhubung dengan sumber kasih itu sendiri. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebelum kita saya berikan waktu kepada, ya ada salah satu di room kita nih yang paling cantik di mata Tuhan ya, Bu Ciput. Sebelum saya berikan waktu kepada Bu Ciput, saya akan sapa dulu nih. Selamat pagi, salam Bapak Wahyu Ilahi. Salam, Tuhan berkati. Selamat pagi semua. Semangat, sehat selalu. Amin. Shalom Ya, Pak Wahyu. saya sapa Shalom, juga, Pak salam, Wahyu. selamat pagi Semangat. Pak John Hidayat. Salam, selamat pagi Pak John Hidayat. Selamat pagi Pak Raja Wali, salam bapak-bapak, teman-teman yang diberkati Tuhan. Shalom, Amin. shalom Mbak. Ya, baik. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Ciput ya untuk memberikan ya tanggapan ataupun ada yang ingin tambahkan atau yang ingin tanyakan, silakan Ibu Ciput. Ya, terima kasih Pak MVP ya, Raja Wali ya. Shalom dan selamat pagi buat kita semua, juga Pak Jaya Inspirasi, dan semua seluruh saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, baik ada yang di private chat ataupun yang di live chat ya. Sangat menarik topiknya pagi hari ini, menguatkan kita, khususnya saya sendiri pribadi. Saya dapat share tadi dari Pak Hasan Chandri ya. Terima kasih Pak Hasan ya, sudah memberikan saya informasinya. Ya, ini terpisah dari Tuhan. Mungkin saya lebih untuk mengatakan begini, kalau kita terpisah, tentunya pasti ada kerinduan sebelumnya. Baik itu terhadap orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, dan terkhususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya angkat satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, amin. Jelas sekali kita kan tentunya menantikan kehadiran Tuhan, kehadiratnya di dalam hidup kita sehari-harinya. Nah, itu bentuk suatu respon kita kepada Tuhan kalau kita tidak ingin ditinggalkan. Walaupun dalam hitungan sedetik. Karena apa? Kita tentunya ingin tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita roh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Nah, mungkin seringkali kita lupa akan kerinduan Tuhan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terlena dengan hal-hal kenikmatan keduniawian kita, kedagingan kita, sehingga seringkali kita mengabaikan apa yang ada kerinduan Tuhan di dalam hati kita lepas pribadi.
sehingga kita berbuat sesuka hati. Banyak sekali sekarang terjadi fenomenal yang dalam mempertahankan keimanan kita, khususnya orang Kristen. Saya juga ada kerinduan dengan sosok Pak MKC, meskipun terkadang saya ada sedikit yang mungkin menggelitik telinga saya yang kurang nyaman dengan kata-kata beliau. Tetapi saya yakin percaya yang namanya kita manusia tentunya ada punya kesilapan dan kelalaian. Inilah tugas-tugas kita untuk saling mengingatkan, saling menajamkan, dan juga ketika kita diingatkan, kita harus merespon balik. Itu adalah satu kerinduan bentuk kasih yang sesungguhnya. Teguran yang nyata itu adalah yang benar-benar kita langsung sampaikan kepada orang tersebut. Tetapi itu tadi, seringkali kita mengabaikan itu. Kita tidak peka dengan perasaan. Apa maksud tujuan orang ini menegur? Berarti Tuhan dia pakai kita untuk mengingatkan kita untuk kembali hal yang kebenaran itu sendiri. Jadi saya seringkali mungkin mencontohkan seperti ini. Ketika saya waktu kecil, dulu saya kan sering sekali punya saudara, sepupu, keluarga besar dari orang tua dan bapak saya juga itu, ibu saya, ketika mereka datang berkunjung, mereka pergi pulang, saya kangen, saya merasa terpisah. Kebersamaan itu tidak ada. Jadi seperti inilah bentuk daripada kepedulian saya kebuat Pak MKC. Saya selalu membawa dalam doa supaya Pak MKC dikuatkan, semakin diteguhkan, dan makin banyak orang-orang yang akan bertobat. Ini adalah bentuk kerinduan Tuhan memakai jalan kita masing-masing dengan pelayanan kita. Jadi jangan ini terjadi sama kita, bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita harus selalu rindu akan menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin memang benar, hidup tanpa membutuhkan sesuatu hal untuk dalam memenuhi kebutuhan biologis kita sehari-hari. Tentunya kita, ataupun kebutuhan sekunder dan primer kita, tentunya kita lupa, seringkali kita terlena. Ketika kita sudah mendapat ujian itu sebenarnya tidak pernah sesuatu yang tidak baik. Kita dibentuk dengan proses membutuhkan kesabaran, lebih lagi peka. Apa ini rancangan Tuhan ini buat saya? Sering sekali kita menyalahkan, Tuhan kenapa hidup saya begini? Mengapa saya seperti ini? Kenapa nasib saya seperti ini gitu? Padahal bukan seperti itu yang seharusnya. Ini kita harus ubah lagi mindset kita yang salah. Termasuk saya sendiri pun terkadang begitu. Jatuh dalam iman sering sekali juga di dalam ujian. Tapi saya menyadari ketika saya sudah semakin mendekat sama Tuhan, oh ini Tuhan berarti rindu. Dia tidak mau terpisah dengan kita. Dia mau anak-anak yang sudah mengenal dia kembali ke jalan Bapa, kembali lagi ke jalan yang benar. Seringkali kita kan tertipu daya dengan mulut manis janji-janji orang-orang yang menjanjikan. Jelas sekali kan Tuhan mengatakan terkutuklah mereka yang berpengharapan kepada manusia. Karena apa? Karena kita kan mendewakan orang ini itu. Nah ini yang mungkin kita juga kadang lupa itu, kurang peka juga. Jadi saya rasa saya tidak akan mau berpisah kepada Tuhan. Kalau pribadi saya ditarik, memang orang-orang yang kita cintai pun kalau kita kehilangan berpisah, terutama kalau kita ditinggal dengan kematian untuk yang selamanya, kita akan merasa sedih. Tapi saya merasa itu tidak menjadi tolak ukur buat saya untuk ketakutan. Tetapi saya lebih takut kalau Tuhan sudah meninggalkan saya dan saya berpisah jauh dari Tuhan. Saya rasa ini dulu Pak. Terima kasih, mohon maaf. Jika ada kata-katanya kurang, tolong dikoreksi. Terima kasih waktu dan ruangnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ciput yang sangat luar biasa sekali ya tadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ciput. Ya, mungkin dari Bapak Jaya Inspirasi ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanggapi, silakan Pak Jaya Inspirasi. Baik, terima kasih Bu Ciput ya sudah memberikan tambahan bagi kita untuk memperlengkapi kita. Pada dasarnya memang manusia sebelum jatuh di dalam dosa, manusia itu bersama-sama dengan Tuhan, ya Adam dan Hawa di Taman Eden,
dalam suasana yang rahmatan lil alamin, di mana manusia mengalami damai, sukacita, ketenangan yang amat dahsyat luar biasa. Tetapi sangat disayangkan oleh karena iblis, manusia menjadi terpisah daripada Allah, manusia mengikuti pikiran iblis. Dan akhirnya manusia tidak lagi bisa merasakan hadiratnya Tuhan di dalam diri mereka. Manusia mengalami sebuah kehampaan. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia membawa perdamaian untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, yaitu di mana manusia bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa kembali terhubung dengan Bapa. Itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita bisa kembali kepadanya. Artinya bahwa ada suatu kerinduan daripada Allah untuk mempersekutukan kita kembali kepada damainya Dia, kepada kasihnya Dia, kepada rahmatnya Dia, supaya kita bisa menjadi manusia yang hidupnya tenang di dalam menjalani kehidupan kita ini. Jadi ada suatu kerinduan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita meresponinya? Nah, respon manusia beda-beda, respon manusia macam-macam. Manusia itu sebenarnya mencari Tuhan juga, mencari Tuhan. Makanya ada orang yang mencari Tuhan dengan menyembah kepada hal-hal yang lain. Ada yang menyembah batu lah, ada yang menyembah pohon lah, menyembah matahari lah. Nah, itu memang suatu bentuk usaha manusia untuk mencari Allah, karena sebenarnya ada kerinduan juga di dalam diri manusia untuk hidup tenang. Tapi rupanya manusia, siapa ini? Oke. Ini terpisah tadi. Baik, rupanya manusia, iya, tergabung itu ya, bukan terpisah. Baik, rupanya manusia mencari sumber yang lain, ya menyembah batu, menyembah matahari, bulan, dan lain sebagainya, menghubungkan dirinya kepada sumber yang lain yang menjadi salah jadinya. Nah, sebenarnya ada kerinduan di dalam diri manusia, makanya di dalam konsep kekristenan, kalau kita boleh mengenal Tuhan, itu anugerah yang dahsyat yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ini dahsyat banget. Dikala orang sibuk nyari sini, nyari sana, tapi mereka tidak menemukan, karena mungkin motivasi mereka mencari kebenaran tidak benar. Tapi kalau orang mencari dengan sungguh-sungguh, ya pasti akan menemukan. Karena barang siapa yang mencari akan menemukan. Seperti Paulus ya, dia benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang dia pandang baik dengan kesungguhan dan tertuju kepada Allah yang benar tanpa motivasi lain, maka Tuhan menunjukkan diri kepadanya. Yesus menunjukkan diri. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus, itu suatu yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena itu mari tetap mempertahankan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, cerminan hidup kita sebagai pengikut Yesus dimanapun kita berada. Baik, itu saja Pak. Saya kembalikan kepada Pak Raja Wali. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya Inspirasi. Ya, sebelum kita lanjut kepada Bapak Wahyu Ilahi, saya akan sapa dulu. Ini ada Ibu Murwati. Ya, salam, selamat pagi Ibu Murwati. Ya, shalom Pak Raja Wali, shalom semuanya. Ya, saya turut prihatin dan sangat bersedih ya dengan keadaan Pak Muhammad KC yang sedemikian rupa dikejami oleh hamba Allah ya. Tetapi kita tadi sudah berbicara tentang mereka agama damai tetapi perbuatannya seperti itu. Nah, masalahnya mereka itu kan tidak tahu sama sekali, Pak. Allahnya itu seperti apa? Itu sudah terbukti di setiap diskusi-diskusi mereka selalu mengatakan tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa seperti itu ya. Nah, sedangkan kita diajarkan untuk bahwa Tuhan itu kudus,
segala yang jahat bukan berasal dari Tuhan. Nah, dari sini saja kita bisa perbedaannya itu sangat jelas sekali. Jadi kalau kita berbuat jahat itu jelas sekali bukan dari Tuhan kita, bukan dari Bapa kita gitu. Dan tentang standar-standar itu dengan mereka itu juga sangat berbeda sekali ya. Standar akan dosa dan standar kekudusan itu berbeda, karena kan di hadis mereka itu kan ada ya yang mengatakan bahwa meskipun kamu mencuri, meskipun kamu berzina, meskipun kamu berbuat yang tidak baik, tetapi ketika kamu beriman itu tidak berdosa, begitu. Jadi memang ini sangat sangat berbeda sekali, begitu. Sangat tidak sama dengan kita. Jadi meskipun kita berbicara seperti ini, tetapi karena mereka memakai standar mereka sendiri gitu. Bahkan saya baca di komen-komen itu ya kemarin di Pak Pavel itu ya komen-komen umatnya Allah SWT itu, wah itu mantep itu Pak Polisi, mantep Pak Bonaparte, mantul itu, harusnya dibunuh sekalian, harusnya jangan dicabik-cabik seperti ini, mengerikan sekali. Jadi mereka saya tahu ya, ada yang remaja, ada yang udah dewasa, mungkin juga ada yang sudah berumur begitu ya. Tetapi mereka begitu sukacita dengan kekejaman itu, begitu loh. Mereka tidak melihat sama sekali bahwa itu sesuatu yang sangat mengerikan begitu loh, sangat mengerikan begitu. Tetapi bagi mereka itu suatu sukacita. Jadi mereka tidak tahu standarnya jahat dan tidak jahat itu mereka sama sekali tidak tahu, begitu ya. Demikian saja ya, itu dari saya. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Raja Wali. Ya baik, terima kasih Bu Murwati. Ya, kita lanjut dulu ke Bapak Wahyu Ilahi ya, biar nanti Pak Jaya langsung sekaligus 2 in 1. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Wahyu Ilahi. Ya, salam. Puji Tuhan. Pak. Firman pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak terpisah dari Allah ya. Ya, apa jadinya jika kita terpisah dari Allah? Ya tentunya yang utama kita tidak tahu rencana-rencana Tuhan, ya, rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Kemudian terpisah dari Allah, tentunya kita terpisah juga dari kebenaran, dari kekudusan, ya. Nah, bagaimana dampaknya ketika kita terpisah dari Allah dan kemudian terpisah dari kebenaran dan kekudusan? Tentunya perilaku kita, hidup kita menjadi tidak baik, ya. Karena hidup dengan Tuhan, ya, yang kita sembah itu berbicara hubungan, ya, mendekat, ya. Dia sebagai pokok dan kita adalah rantingnya, kan begitu. Artinya apa? Sumber dari segala sumber adalah Allah. Bagaimana kalau kita hidup terpisah dengan Allah? Tentunya kita akan mati, kita akan berdosa, ya. Mati itu berbicara terputus dengan Allah. Ya, juga saya ambil kutip di dalam Ulangan 31 ayat 8, ya. Di sini saya bacakan juga. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ketika kita terpisah dari Allah, maka kita tidak akan pernah hidup kita dipimpin dengan Tuhan. Itulah iman Kristen, itulah iman Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Allah? Ketika dia melakukan sebuah kekerasan, sebuah kekejian, dia menganggap bahwa dia beribadah dengan Tuhannya. Tentunya kita juga harus memahami, ya, siapa yang Tuhan yang mereka sembah, ya, karena memang dari buahnya lah kita akan mengenal siapa
Tuhannya kan gitu. Dari perilakunya kita akan mengenal Tuhannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena memang itu yang menjadi sesembahan kan begitu. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 jelas dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang masih di dalam kegelapan, ya dia menghalalkan, dia memperbolehkan tentang mengambil nyawa, membunuh, ya karena memang di dalam Yohanes 8:44 itu jelas dia menjadi bapaknya, iblislah yang menjadi bapamu, ia adalah pembunuh manusia. Ya, pembunuh manusia itu siapa? Ya iblis, ya sesuai dengan iman yang kita terima, iman yang kita pelajari dari Tuhan yang memberi hikmat kepada kita untuk mengenali siapa sebenarnya Allah itu. Oleh karena itu, saudara, di fellowship pagi ini jangan sekali-kali berpaling pada Allah yang benar, ya, karena Allah yang benar adalah Allah yang memberi kasih, ya. Di situ juga dikatakan di dalam Matius, ya, berdoalah bagi musuhmu, ya. Artinya apa? Kita tidak boleh menganiaya, memperkusi, ya, siapapun, ya. Berbicara musuh karena kita manusia, ya musuhnya manusia. Ya, berdoa untuk manusia, ya. Nah, di dalam ayat lain, lawan kita bukan penguasa-penguasa di bumi ini, tetapi penguasa-penguasa di udara. Oleh karena itu, jika kita terpisah dari Allah, kita jauh dari pimpinannya, kan begitu. Kita tidak bisa mengenali apa yang benar dan yang salah. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kita telah hidup di dalam kebenaran, ya, di dalam iman yang benar kepada Tuhan yang benar. Ya, di dalam Yohanes 10 sebagai penutup saya memberikan tanggapan. Yohanes 10 ayat 10, di situ saya bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, ya. Tetapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, saudaraku, ya, jika Anda tidak hidup di dalam kekristenan, tidak hidup di dalam ajaran, jika Anda terpisah dari Allah, maka Anda adalah orang-orang yang memang hidup di dalam kekejian, ya, dan Anda memiliki sesembahan yaitu iblis karena dia bertindak tidak benar, ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, di situ jelas Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan segala kelimpahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Hati-hati, kita harus tetap dekat dengan Tuhan, jangan sampai terpisah dengan firman-Nya. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih Pak Wahyu lagi. Silakan Pak Jaya Inspirasi. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Nanti kita simpulkan aja. Oke, baik. Ya, baik, kita lanjut kepada Bapak John Hidayat. Ya, salam, selamat pagi Pak John Hidayat. Salam, selamat pagi. Terima kasih Pak Raja Wali. Salam teman-teman. Salam Pak Jaya Inspirasi. Terima kasih buat paparan berkat Tuhan hari ini, ya. Jika kita terpisah dari Tuhan, ya, saya setuju juga tadi yang disampaikan teman-teman, diantaranya yang disampaikan oleh Pak Wahyu, bahwa jika seseorang terpisah dari Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, maka dampak yang ditimbulkan itu akan sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya untuk dirinya sendiri, tapi itu akan berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau saya simak salah satu poinnya, tadi Pak Jaya menyampaikan bahwa seseorang harus, umpama dia itu HP, harus terkonek dengan sumber, ya, bahwa secanggih apapun HP tersebut, ya, kalau tidak ada daya, tidak ada sumber daya listriknya, maka nyaris semua kecanggihan yang ada di dalamnya tidak berfungsi. Demikian memang dengan kehidupan manusia. Jadi secakap, sehebat,
selengkap apapun karunia, ya, sehebat apapun seseorang dengan skill individunya yang luar biasa, karena memang manusia diciptakan begitu kaya sekali oleh Tuhan dengan berbagai-bagai nilai-nilai kehidupan ilahi. Maka tapi ketika seseorang tidak terkonek dengan sumbernya, maka itu akan tidak berfungsi. Saya merenungkan bahwa di bawah kolong langit ini ada sumber daya utama, yaitu dua. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, dan yang kedua adalah kuasa kegelapan yang bersumber dari Lucifer. Jadi saya ingin mengutip misalnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-9, bahwa kamu tidak mungkin hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi barang siapa tidak memiliki roh Kristus, maka kamu bukanlah milik Kristus. Ya, kira-kira begitu bunyi ayat firman Tuhannya. Itu menggambarkan bahwa seseorang mungkin dia getol di agamanya masing-masing, tapi kalau dia tidak terkonek dengan sumber yang benar, maka jangan-jangan dia terkonek dengan sumber yang salah. Ada sumber positif yang memang datang dari Tuhan, maka seseorang pasti akan bertumbuh dalam kehidupan yang sangat positif, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya. Tapi kalau dia tidak terkonek dengan yang positif, melainkan terkonek dengan sumber yang negatif, yaitu kuasa kegelapan, maka orang tersebut akan bertumbuh dan melahirkan nilai-nilai yang sangat negatif, baik untuk dirinya maupun orang-orang yang di sekitarnya. Ini kalau kita berbicara dengan umum, ya, bicara tentang kehidupan seseorang secara umum. Nah, kalau kita berbicara ke dalam, bahwa ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ini sebuah kerinduan saya sih ya sebenarnya. Saya tidak bermaksud menilai orang lain, karena saya juga merasa dalam hidup ini ada banyak kekurangan. Ini hanya kerinduan dari saya bahwa di dalam kita, sesama kita, mari kita kembali terkonek, ya, dengan Tuhan, tidak dengan yang lain. Karena di dalam dunia ini saya pernah belajar bahwa di dunia ini sesungguhnya ada roh Allah, roh manusia, roh Farisi, dan roh kuasa kegelapan. Nah, kerinduan saya mengajak setiap teman-teman yang tidak terkonek hari-hari ini dengan Tuhan, mari kita kembali terkonek dengan Tuhan agar kehidupan yang kita lahirkan adalah melahirkan nilai-nilai kebenaran, baik untuk dirinya, baik untuk teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Raja Wali. Tuhan memberkati, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak John Hidayat. Ya, luar biasa tadi apa yang disampaikan, ya, sangat memberkati kita semua, ya. Ya, telah menambahkan, telah melengkapi, ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jaya Inspirasi. Ya, saya lanjut ke Bapak Oki Depari. Salam, selamat pagi Bapak Oki Depari. Salam Bapak-bapak semua, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Salam, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Oki Depari. Saya membacakan satu ayat Pak dari Alkitab Pak, ya. Oke. Baik. Saya ambil dari Yesaya 10 ayat 1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Yang artinya, yang saya maksudkan Pak, ini tentang tidak keadilan dengan undang-undang penistaan agama kepada orang-orang minoritas. Dalam kutip, orang-orang Kristen. Jadi siapalah yang mereka membuat undang-undang penistaan agama yang tidak adil? Di Yesaya 10 ini ayat 1 sudah jelas, celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil. Nah, sudah kita lihat sendiri tentang saudara kita, Pak Muhammad KC, bagaimana mereka perbuat yang tidak adil, tapi nanti akhirnya ada imbalannya di dalam Yesaya 10 ayat 1 ini.
Maka siapa yang tidak adil membuat ketentuan-ketentuan yang tidak adil, maka nanti akibatnya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak dari saya Pak, sementara. Lanjut Iya, Pak. baik, terima kasih Pak Oki Depari ya yang sudah menyampaikan dan melengkapi kita dengan firman Tuhan. Ya memang kita sepatutnya dan kita hari ini dengan apa yang disampaikan atau tema di Fellowship Askri pada pagi hari ini kita harus mengambil komitmen, kita perbaiki kembali komunikasi yang mungkin sudah terputus atau telah terputus atau yang mau terputus, kita koneksikan kembali dengan kita selalu hidup di dalam koridor firman Tuhan dan kita jangan pernah lepas dari kehendak apa yang Bapa di surga inginkan, begitu saudara kasih. Nah, terima kasih saudara-saudara kasih, dan sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum nanti kita masuk ke dalam doa syafaat, Bapak Jaya Inspirasi mungkin akan memberikan statement closingnya, dan saya akan membagikan pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, doa syafaat untuk bangsa, negara, Pancasila, dan NKRI, serta pemerintahan pusat dan daerah. Saya minta kesediaan kepada Ibu Ciput. Apakah bisa Bu untuk pimpin doa syafaat untuk bangsa dan negara? Pak, siap Pak, ya, siap. Terima kasih Ibu Ciput. Ya, selanjutnya pokok doa syafaat yang kedua adalah untuk kita berdoa untuk gereja dan Kristuber, untuk kesatuan tubuh Kristus dan Kristuber bersatu mengerjakan amanat agungnya. Ya, saya akan minta waktu kepada Bapak Wahyu Ilahi. Bisa Pak Wahyu Ilahi? Siap. Ya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya doa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, untuk selalu bersinergi dan satu iman, satu tujuan. Dan kita doakan juga agar ASKRI ini menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Ya, saya akan minta waktu kepada Bapak John Hidayat. Bisa Pak John Hidayat ya? Baik, siap Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, lalu nanti dilanjutkan dalam doa Bapa kami dan doa tutup serta doa berkat langsung dipimpin oleh Bapak Jaya Inspirasi. Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, silakan Pak Jaya Inspirasi untuk closing statement-nya pada pagi hari ini. Halo Pak Jaya Inspirasi. Pak Jaya Inspirasi. Terputus hubungan, Pak. Iya, terputus. Beliau menyampaikan beliau terputus. Jaringan kali Pak, jaringan. Sahabat saya. Salam Baik, Pak Jaya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini barusan tersambung lagi ini. Iya, Jadi memang terputus lagi. apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatu, daripadanya lah berasal segala sesuatu, berarti kita harus kembali kepadanya. Tidak ada sumber yang lain yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan manusia secara sempurna dengan damai dan tenang, kecuali di dalam Kristus Yesus, karena Dia katakan bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan damai sejahtera yang Dia berikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jadi saya mengajak kita pada pagi hari ini, ayo kita kembali lagi kepada jalan yang benar, kita tersambung dengan Tuhan, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih Pak Jaya Inspirasi dan terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat.
Mari kita satukan hati, pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bisa kembali bersatu, berkumpul di tempat ini Tuhan, di dalam room, untuk memberitakan apa yang jadikan firman-Mu, agar seluruh kesan ini bisa kami terima Tuhan, dan kami juga sampaikan kepada sesama kami menjadi berkat. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, Pancasila ini dan NKRI ini membutuhkan orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga kami tidak bisa kembali lagi Bapa ke jalan yang sesat. Kami mau Tuhan, anak-anak yang benar-benar Tuhan mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga ada terbentuk di negara kami NKRI ini Tuhan, menjadi negara kesatuan yang penuh dengan cinta akan kasih damai satu sama yang lain. Pulihkan negara kami ini Tuhan, bangsa kami, agar kami bisa kembali juga mengayomi seperti mana semboyan kami Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Perbedaan itu bukanlah menjadi suatu hal pemisah bagi kami, satu sama lain, tetapi itu menjadikan kekuatan bagi kami, buat bangsa negara kami ini. Dan kami juga mau Tuhan berdoa secara khususnya buat Bapak Presiden Jokowi, karena Engkau tahu Bapa, dia terpilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia ini Tuhan, sebagai pemimpin yang cinta akan rakyat. Engkau pakai dia senantiasa selalu Bapa di dalam pekerjaannya Tuhan, biar ia juga selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga ia bisa berlaku adil. Berkatilah dia Tuhan dari segala musuh-musuhnya Tuhan, agar ia bisa Bapa terlindung Tuhan, untuk memimpin negara kami ini demi mensejahterakan rakyat kecil dan seluruh rakyat Indonesia juga Tuhan khususnya. Karena itu kami yakin percaya juga Tuhan, buat seluruh pemerintahan dari pusat sampai yang terendah daerah, Engkau juga yang memakai Tuhan mereka menjadi alat untuk perpanjangan tangan-Mu di dalam menata kewarganegaraan ini Indonesia kami ini Tuhan, sehingga mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar penuh kasih Tuhan, memakai hati mereka untuk bisa menyuarakan apa yang melakukan daripada inspirasi rakyat kecil kami ini Tuhan, supaya demi kelangsungan kehidupan ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berserah Tuhan, segala sesuatunya Tuhan di dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, kembali kami menghadap kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus untuk kami sesama gerejamu saling bahu-membahu, saling mendukung demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami Engkau utus di dunia ini untuk memberitakan kerajaan-Mu, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, melalui gereja-gereja ini biarlah kami belajar. Melalui gereja-gereja ini biarlah kebenaran-Mu tersampaikan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja lokal Tuhan, ajari kami untuk kami tetap bersatu, untuk kami tetap terikat, untuk kami jangan sampai terlepas daripada kasih-Mu, daripada kebenaran-Mu Tuhan. Melalui gereja-gereja-Mu ini Tuhan, biarlah bangsa kami, biarlah umat di Indonesia ini semakin mengerti bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat bangsa kami. Melalui gereja-gereja-Mu ini Tuhan, biarlah kami saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga Tuhan. Itulah yang kami doakan Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh negeri ini. Tuhan, juga kami berdoa untuk para Kristuber yang melayani Tuhan di media sosial, di YouTube ataupun media-media online yang lain Tuhan. Biarlah kami Engkau satukan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tetap ingat bahwa kami adalah satu tubuh, satu tujuan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui Kristuber-Kristuber ini Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran, banyak kebenaran-kebenaran yang disampaikan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai Tuhan sesembahan yang benar, sebagai Tuhan Juru Selamat hidup mereka.
Terima kasih Bapak, melalui YouTuber-YouTuber juga Tuhan, kami berdoa mereka semakin bijaksana menyampaikan pendapatnya, semakin bijaksana menyampaikan kebenarannya Tuhan, kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapak, kembali kami di dalam pelayanan kami, di dunia online, kami percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Penyertaan-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, untuk kami menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Kami tidak menjadikan orang-orang beragama menjadi orang-orang agamawi, tetapi mereka sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati para Kristuber, apapun kegiatannya, apapun kesibukannya, apapun permasalahannya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan pemimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang akan menjawab apapun permasalahan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini dan kami percaya di dalam nama-Mu saja kami beroleh kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus, untuk kesekian kalinya kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur buat setiap bentuk anugerah-Mu ya Tuhan, termasuk di dalamnya adalah keberadaan Askri di tanah air. Hamba-Mu berdoa supaya Askri yang Tuhan telah diperkenankan ada di negeri ini, kami doakan supaya Askri dan seluruh pengurus-pengurusnya, mulai dari Pak Ketua, Pak Heri, dan teman-teman pengurus yang lain, terus dalam ranah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, memiliki satu tujuan yang sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa supaya wadah Askri yang ada di tanah air kami terus Tuhan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pertumbuhan iman orang-orang percaya yang tentu sangat berdampak bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa kami Indonesia, dan pertumbuhan berdampak positif bagi kepentingan kemanusiaan yang ada di seluruh tanah air kami, sehingga Tuhan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di atas negeri kami. Sebab Tuhanlah yang mengajarkan, mendidik kami orang-orang percaya untuk selalu dapat menghasilkan dan melahirkan nilai-nilai kebenaran yang mendatangkan kebenaran bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi para pengurus Askri ya Tuhan. Kekuatan dan damai sejahtera, baik bagi keluarganya, pelayanannya, dan tugas-tugas sehariannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, itulah doa kami bagi Askri, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang membimbing dan memelihara kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaan-Nya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.